Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Mojokerto. Kejadian ini terjadi pada bulan Juli, di mana di dalamnya melibatkan seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang ada di Mojokerto. Dia terlihat dalam kasus ini karena menjalin hubungan dengan pria lain, sementara dirinya sudah berkeluarga. Hubungan tersebut ternyata tidak hanya sekali, tetapi dilakukan hingga berkali-kali. Bagaimana kasus ini bisa terungkap secara jelas? Tentunya kamu semua penasaran kan? Untuk itu, tonton video ini hingga akhir agar kamu bisa mengetahui bagaimana kisah selengkapnya. Perlu diketahui bahwa semua yang disampaikan berdasarkan akan kisah nyata dan diambil dari berbagai media ternama di Indonesia. Semua sumber juga sudah jelas, dan ini banyak sudah beredar di berbagai media-media online yang sudah terkenal di Indonesia. Dan kedepannya semoga saja kita bisa mengambil pelajaran sekaligus agar kita terhindar dari berbagai perbuatan yang ada di video ini. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita bahas kisahnya sedetail mungkin. RP, begitulah nama dari wanita cantik yang usianya sudah menginjak 36 tahun. Dia merupakan warga desa Sidomulyo, kecamatan Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur. Selama ini dia diketahui bekerja di suatu instansi pemerintahan di Kabupaten Mojokerto. Meskipun usianya sudah 36 tahun, RP diketahui memiliki paras yang sangat cantik. Selain itu, badannya pun juga bagus alias tidak terlalu besar. Intinya, meski usianya sudah 36 tahun, tetapi dari sisi penampilan masih seperti anak muda yang usianya sekitar 20 tahunan. Tepat pada tahun 2012, RP menikah dengan seorang pria berinisial RF, di mana usianya sedikit lebih muda 2 tahun darinya atau berusia 34 tahun. Setelah menikah, RF diketahui bekerja di salah satu perusahaan penyedap rasa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Karena sudah sama-sama bekerja, mereka berinisiatif untuk hidup mandiri dalam satu atap. Sehingga keduanya pun memilih untuk tinggal di salah satu perumahan yang ada di Puri Kokoh, Desa Tambah Agung, Puri, Mojokerto. Sejak kepindahannya tersebut, RP begitu aktif bekerja di Sejak kepindahannya, RT aktif bekerja di bagian analisis bangunan di Kabupaten Mojokerto. Meski sama-sama bekerja, keduanya dikenal sangat romantis dan saling mencintai satu sama lain. Keduanya juga saling pengertian dan perhatian sehingga hubungan cintanya juga semakin erat. Dari keromantisan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang sama-sama cakep. Berkah dari memiliki anak, RP pun mendapatkan rezeki di mana pada tahun 2020 dirinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dengan pengangkatan tersebut, otomatis membuat dirinya harus semakin intens bekerja di pemerintahan Kabupaten Mojokerto atau di Pemkab Mojokerto. Bahkan pekerjaannya pun bisa juga hingga sampai shift malam atau lembur ketika ada berbagai pekerjaan yang masih menumpuk. Seiring berjalannya waktu, di mana pada tahun 2024, kedua putranya pun juga semakin besar. Untuk anak yang pertama sudah masuk di bangku SD kelas 4, sementara anak keduanya masih berusia 3 tahun. Selain itu, RP sendiri juga tanpa terasa sudah 3 tahun lebih menjadi pegawai negeri sipil di Pemkab Mojokerto. Di awal-awal tahun 2024, RF selaku suami dari RP terlihat kurang perhatian. Hal ini bisa saja disebabkan karena berbagai faktor mulai dari capeknya setelah bekerja hingga perihal yang lainnya. Karena hal itu membuat RP kurang begitu nyaman dan sedang berusaha mencari perhatian dari laki lain. Tepat di sekitar akhir Februari, RP mulai kenal dengan seorang pria berinisial IM yang pada saat itu berusia 40 tahun.
Selama ini M diketahui bekerja sebagai pegawai honorer atau pegawai kontrak yang juga sama di satu lokasi atau berada di pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dia juga bekerja di bagian administrasi. Selain itu, dia juga dari sisi penempatannya atau tempat tinggalnya berada di Desa Sidomulyo, Bangsal, Mojokerto. Dengan masuknya di bagian tersebut, otomatis membuat IM dan RP berada di satu ruangan di Pemkab Mojokerto. Selain itu, IM juga diketahui sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Kemudian di satu ruangan yang sama, bertemu setiap hari membuat dirinya sedikit akrab dan mulai tumbuh rasa cinta. Sekilas ini sama seperti halnya pepatah Jawa, Witinge tresno jalaran saka kulino, yang artinya cinta itu bisa tumbuh karena seringnya bertemu. Rasanya tidak heran jika IM jatuh hati kepada RP karena dari sisi parasnya memang cantik dan juga terlihat seperti anak muda zaman sekarang. Karena rasa tersebut otomatis membuat dirinya berusaha yang terbaik agar bisa membuat hati RP semakin luluh. Bahkan yang dia kerjakan juga melebihi dari SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga kemudian RP sendiri juga merasa kagum karena dirinya diperhatiin dan diperlakukan dengan sangat baik oleh IM. Ini tidak hanya terjadi sekali 2 kali, tapi berkali-kali hingga membuat keduanya saling jatuh hati. Dengan segala kebaikan yang ada, tepatnya pada bulan Maret 2024, RP mulai bercerita tentang kebaikan IM kepada suaminya, yaitu RF. Ada banyak hal yang diceritakan oleh RF, di mana intinya IM itu begitu perhatian dan baik banget kepada RP. Cerita ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali, dan akhirnya membuat RF selaku suaminya merasa curiga dengan hadirnya IM yang ada di kehidupan istrinya. Ya, intinya suami mana yang tidak curiga ketika ada seorang istri bercerita tentang kebaikan lelaki lain di hadapannya. Meski bercerita demikian, RF tidak langsung marah kepada RP, tetapi dia ingin membuktikan sendiri apakah pertemanan itu sebatas rekan kerja atau memang ada ikatan cinta yang semakin tumbuh di antara keduanya. Bau-bau yang seperti ini mulai dia rasakan, sehingga RF pun terus berusaha untuk menangkap basah keberadaannya. RF berpikir keras terkait bagaimana cara menemukan istrinya agar benar-benar diketahui memiliki hubungan dengan IM. Tanpa sengaja, ia melihat ada kamera CCTV yang ada di dekat rumahnya. Saat melihat itu, RF lantas muncul ide di mana dia ingin sekali memanfaatkan kamera tersebut untuk digunakan sebagai sebuah bukti. RF pun akhirnya datang ke rumah milik tetangga yang kebetulan memasang CCTV. Ia meminta tolong kepada tetangganya tersebut untuk sedikit mengarahkan kameranya ke depan area rumah untuk beberapa waktu saja. Ia pun juga mengungkapkan secara jujur dan secara jelas terkait apa tujuannya. Karena merasa kasihan, akhirnya tetangga itu menyetujui dan kamera CCTV diarahkan ke depan rumah RF. Dengan bantuan CCTV, RF berhasil melihat bahwa istrinya dan IM memang sedang punya hubungan spesial. Ini dibuktikan dengan adanya pantauan CCTV pada tanggal 3 Juni 2024. Tepatnya pada 2 Juni 2024, RF sedang bekerja pada shift malam. Sehingga pada tanggal 3 Juni 2024 jam 01.15 WIB, RF diantar dan dijemput oleh IM hingga sampai di tempat tujuan. Selain itu, pantauan CCTV juga memperjelas akan kejadian yang lain di mana pada tanggal 9 Juni 2024. Pada tanggal tersebut, IM juga terlihat mengantar RP pulang tepatnya pada jam 20.42 WIB. Tidak hanya itu, IM juga mengantarkan RP ke rumahnya pada tanggal 11 Juni pada jam 00.08 WIB atau tengah malam. Dengan bantuan CCTV tersebut, RF semakin yakin bahwa keduanya bukan sebatas teman kerja, tetapi lebih ke hubungan spesial.
Semua rekaman video CCTV tersebut ia kumpulkan agar nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah bukti. Demi menutupi itu semua, RF tetap bersikap biasa saja kepada istrinya agar dia bisa menangkap basah keterlibatan akan sikapnya tersebut. Sehingga dia pun terus berusaha untuk bisa menangkap keduanya ketika sedang berduaan. Dalam beberapa waktu kemudian, ia mempunyai ide untuk memasang GPS di motor yang digunakan oleh RP. Dengan alat tersebut, ia berpikir bisa mengetahui kemana arah RP sebagai istrinya ketika bekerja. Sehingga dia pun membeli alat tersebut agar bisa melacak keberadaan RP secara detail saat dia bekerja ataupun pada saat beristirahat. Sebelum berangkat, secara diam-diam, RF memasang GPS pada motor yang akan digunakan oleh RF. Dia meletakkan GPS tersebut di area yang cukup sulit untuk ditemukan oleh istrinya saat menaiki motor. Ketika membawa motornya, RP sama sekali tidak curiga atau tidak mengetahui bahwa di kendaraannya sudah terpasang GPS. Karena tidak diketahui, maka RF dengan mudah bisa melacak keberadaan istrinya ketika sedang bekerja. Dengan bantuan GPS, diketahui istrinya tersebut sudah 3 kali masuk ke area perumahan Gria Dahayu, Desa Sambiroto. Dia masuk ke rumah tersebut bersama dengan IM ketika jam istirahat siang. Kebetulan pada saat dipasang GPS, RF masuk di shift pagi. Melihat hal itu, RF merasa sedih atas perlakuan istrinya yang dengan tega mengkhianati cintanya. Dengan perbuatan istrinya itu, RF semakin geram dan akhirnya ingin menangkap basah semua tindakannya. Sehingga di akhir bulan Juni 2024, RF meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantunya. RF menjelaskan secara detail bahwa dia ingin menangkap istrinya yang memiliki hubungan spesial dengan pria lain. Akhirnya, para warga di Desa Tambak Agung Puri, Mojokerto siap membantu RF demi menjalankan tugas mulianya tersebut. RF pun menyusun strategi terkait bagaimana keduanya bisa ditangkap. Sehingga beberapa orang ada yang diminta untuk merekam, membuka paksa pintu atau memantau keberadaan keduanya ketika sudah masuk di area perumahan. Tepat pada tanggal 2 Juli 2024, RF menyiapkan beberapa orang untuk memantau RP dan IM di sekitar perumahan Dahayu, Desa Sambiroto, Mojokerto. Pada saat itu, keduanya sedang menuju ke perumahan tersebut dan masuk ke dalam rumah pada jam 15.00 WIB. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, RF dan beberapa temannya sudah siap beraksi dan menunggu beberapa saat. Ini dilakukan agar mereka bisa mengetahui terkait apa saja yang dilakukan oleh keduanya di dalam rumah tersebut. Tepat pada hari yang sama, di jam 16.00 WIB, proses penggeledahan pun dilakukan. RF dan beberapa temannya mulai masuk ke dalam rumah dan memeriksa apakah di salah satu kamar tersebut ada suara. Setelah dipantau, ternyata IM dan RF masuk di salah satu kamar yang ada di perumahan tersebut. Tanpa berpikir lama, para warga langsung membuka secara paksa pintu kamar tersebut. Ironisnya, RF dan para warga melihat secara langsung bahwasannya IM dan RF memang berduaan di dalam kamar. Tidak hanya itu, keduanya juga sama-sama tidak mengenakan pakaian. Dan ini terjadi karena keduanya sudah membukanya dan itu terlihat di mana di salah satu sisi kamar ada baju dinas yang digunakan oleh keduanya. Melihat secara langsung perbuatan istrinya, RF langsung menangis seketika itu juga. Dengan kejadian itu, RF begitu sulit untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Sehingga pada tanggal 3 Juli 2024, RF, RP, dan IM dibawa ke kantor kepala desa Sambiroto. Di tempat tersebut, keduanya dilakukan proses mediasi dan hasilnya juga masih belum menemukan jalan tengah. Akhirnya, RF mengambil langkah lain sehingga dirinya langsung pergi ke PPA Satreskrim Polres Mojokerto. Dia melaporkan terkait akan adanya proses yang telah dilakukan oleh istrinya dan pihak yang berwajib juga langsung melakukan proses penyidikan lebih lanjut.
Karena begitu viralnya, maka di hari yang sama Bupati Mojokerto beserta bagian Pemkab yang lain juga turun tangan menghadapi kejadian tersebut. Mereka meminta semua bukti atas apa yang telah dilakukan oleh pegawai Pemkab itu. Setelah melihat semua bukti yang ada, akhirnya Pemkab langsung memberhentikan IM yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai kontrak atau honorer di Pemkab Mojokerto. Ini dilakukan karena IM dinilai sudah menyalahi janji atau kode etik sekaligus mencemarkan nama kurang baik dari pemerintah daerah. Sementara untuk RP memang tidak bisa serta-merta langsung diputus kontrak begitu saja, sebab dirinya masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil, di mana apa yang dilakukannya juga harus berdasarkan pada bukti yang jelas dan juga terperinci. Sehingga di hari yang sama, RP langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses visum. Pada saat itu, RP dibawa ke rumah sakit RSUD Profesor Dr. Sukandi Mojosari. Setelah masuk ke rumah sakit, RP langsung ditangani oleh dokter terkait. Setelah menunggu sekian lama, pihak dokter langsung menjelaskan terkait hasil visumnya. Dari hasil tes yang ada, bagian dari RP belum ada cairan putih di dalamnya. Artinya pada tanggal tersebut keduanya belum melakukan hubungan terlarang atau baru saja memulai di mana mereka sama-sama tidak mengenakan pakaian. Selain itu, pihak berwajib juga ada yang meriksa beberapa saksi untuk menguatkan kasus tersebut. Dari hasil pantauan yang ada, beberapa saksi tersebut adalah RP dan kedua orang temannya, di mana mereka semua masuk ke dalam rumah tersebut dan mengetahui secara jelas akan tindakan yang dilakukan oleh IM dan RP. Ketika diperiksa, ada banyak pertanyaan yang diberikan oleh pihak yang berwajib kepada semua saksi. Pada saat itu, RF langsung menunjukkan beberapa bukti video mulai dari rekaman CCTV hingga proses masuknya ke dalam perumahan tersebut. Pada saat itu, RF menyimpan sebuah video tersebut di dalam sebuah flash disk. Itu semua bisa menjadi bukti kuat karena tidak ada proses rekayasa dan semuanya berdasarkan fakta yang ada. Setelah semuanya selesai, RF masih tetap sakit hati atas apa yang dilakukan oleh istrinya, sehingga dia pun berpikir ke depannya terkait apakah rumah tangganya masih bisa dipertahankan atau tidak. Dengan berat hati, RF langsung mendaftarkan perceraian ke pengadilan setempat. Tepat pada tanggal 11 September 2024, keduanya menjalani sidang perdana di pengadilan. Pada sidang yang dijalaninya ini, RF meminta kepada majelis hakim agar hak asuh anak diberikan kepada dirinya. Dengan segala bukti dan pertimbangan yang ada, akhirnya permintaan itu dikabulkan. Kemudian dalam beberapa minggu kemudian, keduanya sudah resmi untuk bercerai. Selang beberapa hari, tepatnya pada pertengahan September 2024, Bupati Mojokerto langsung bertindak cepat. Bupati tersebut langsung menyerahkan SK kepada RP di mana dia diberhentikan dari pekerjaannya di Pemkab Mojokerto. Surat tersebut baru berlaku hingga 15 hari kerja sejak SK tersebut diserahkan. Sehingga RP tidak langsung berhenti, tetapi masih ada waktu hingga 14 hari kerja. Dalam durasi tersebut, RP dipersilakan oleh Pemkab untuk mengajukan banding jika memang belum menerima keputusan dari Bupati. Tidak hanya itu, tidak hanya menyerahkan surat, Bupati Mojokerto juga menjelaskan di mana RP juga masih belum bisa mendapatkan hak atas dana pensiun. Ini disampaikan karena masa kerja dari RP hanya sekitar 3 tahun 9 bulan saja. Sementara untuk mendapatkan hak pensiun, masa kerja dari PNS setidaknya harus mencapai 20 tahun. Selain itu, dana pensiun juga belum diberikan karena usia dari RP masih belum genap 50 tahun. Dengan penjelasan tersebut, RP tentu menyesal dengan apa yang sudah diperbuat. Namun, dia berpikir di mana salah satu opsi terbaiknya kali ini adalah mengajukan banding atas SK yang diberikan oleh Bupati. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, dia pun akhirnya terbang ke Jakarta dan mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN. Dengan adanya kasus pelaporan tersebut, maka pemberhentian RP dari PNS tidak langsung begitu saja.
Pihak BPASN dan tim lain juga langsung turun tangan ke Mojokerto untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Mereka dan tim melakukan berbagai pemeriksaan terkait apakah kasus tersebut benar atau tidak. Berbagai pemeriksaan dilakukan meliputi berbagai bukti video, saksi, dan juga yang lainnya. Karena semua sudah didokumentasikan dengan baik, maka semua bukti yang ada langsung diserahkan. Proses ini memakan waktu cukup lama karena masih harus dalam proses analisa oleh tim terkait. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama, maka proses banding yang dilakukan oleh RP belum bisa dikabulkan, sehingga dia pun secara resmi diberhentikan dari pegawai negeri sipil. Selain diberhentikan, RP ternyata juga dikenakan undang-undang atau pasal lain yang berlaku di negeri ini. Tepat pada tanggal 8 Oktober 2024, RP dan IM juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Mojokerto. Mereka diduga melakukan tindakan yang kurang terpuji karena melakukan hubungan yang tidak sah dengan pria lain. Sehingga keduanya pun masih harus menjalani proses hukum yang sudah berlaku. Semua bukti mulai dari foto dan yang lainnya juga sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto. Jika majelis hakim mengabulkan, maka keduanya bisa berada di jeruji besi selama kurun waktu setidaknya 1 tahun. Kisah ini tentu cukup malang bagi keduanya, dan kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut? Yuk langsung saja tuliskan di kolom komentar.